Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini. Sekarang kita bakal belajar dua materi yang penting, paling penting nih di kelas 11 ini. Kira-kira teman-teman udah ada yang bisa nebak belum ya kita bakal belajar apa? Iya, udah ada di judulnya nih. Fungsi inverse dan komposisi fungsi. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Safa Zarifah Klotunisa yang bakal jelasin materinya semoga dengan cara yang santai, jelas, dan juga semoga mudah nih dipahami sama teman-teman semua. Jadi, siapin catatannya karena kita sebentar lagi bakal mulai, oke? Mohon disimak teman-teman dan kita mulai. Yuk. Oke, sebelum masuk ke fungsi inverse dan komposisi, kita harus pahami dulu nih konsep dasarnya. Apa sih itu fungsi? Oke, fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain ke tepat satu anggota himpunan B atau kodomain. Nah, dalam fungsi ada 3 bagian penting. Yang pertama itu ada daerah asal atau domain. Jadi, domain ini adalah himpunan asal atau nilai X yang boleh dimasukkan. Nah, yang kedua ada daerah kawan atau kodomain. Jadi, kalau kodomain ini adalah himpunan yang hasil mungkin keluar. Yang terakhir ada range. Range ini adalah hasil nyata dari fungsi itu tersebut. Oke, bisa dilihat nih, bahan penyajiannya juga ya ada nih bahan penyajiannya. Kelihatan nggak ya kalian? Oke, aku bakal ngejelasin aja nih. Kalau bentuk penyajian fungsi itu ada 4 ya guys. Yang pertama itu ada diagram panah. Jadi kalau diagram panah ini tuh memperlihatkan hubungan antar anggota domain dan kodomain. Nah, yang kedua ada pasangan berurutan. Kalau pasangan berurutan ini menunjukkan relasi secara langsung. Jadi yang kayak misalnya 1,2, lalu 2,3, dan seterusnya. Kalau rumus fungsi biasanya itu yang ditulis sebagai fx gitu ya teman-teman, dan grafik fungsi. Nah, bisa lihat nih sebelahnya ada langsung jenis-jenis fungsi. Oke, jenis-jenis fungsi ada 3. Yang pertama ada fungsi satu-satu atau injektif. Jadi, setiap X itu punya hasil Y yang unik atau yang sama ya, yang berbeda. Nah, kalau yang kedua itu fungsi onto atau surjektif. Jadi kalau surjektif ini adalah semua anggota kodomain itu punya pasangan dari domain. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif biasanya disebut itu korespondensi satu-satu. Nah, kalau bijektif ini adalah gabungan dari injektif dan surjektif. Nah, fungsi yang bijektif inilah yang bisa punya fungsi inverse. Jadi kalau suatu fungsi yang nggak bisa bijektif, dia berarti nggak bisa dibagi. Nah, kita langsung lihat aja nih ke bentuk penyajian. Bentuk penyajian yang pertama itu ada diagram panah. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu yang contoh-contoh yang di atas itu yang benernya. Kalau yang di bawah itu yang contoh yang bukan fungsi. Jadi, benar ya, diagram panah ini itu memperlihatkan hubungan antar domain dan kodomain. Nah, selanjutnya itu ada pasangan berurutan. Bisa lihat ya, pasangan berurutan itu yang menunjukkan relasi secara langsung. Yang tadi aku bilang misalnya kayak 1,2 atau 2,3 dan seterusnya. Yang ketiga ini rumus fungsi. Nah, biasanya ini nih yang paling sering kita temuin, yang kayak fx. Nah, fx itu tuh yang termasuk bentuk penyajiannya yang rumus fungsi. Nah, kalau yang terakhir itu ada grafik fungsi. Grafik fungsi ini ada penjelasannya pada grafik sumbu X itu merupakan domain dan sumbu Y merupakan kodomain. Grafik yang merupakan fungsi adalah grafik yang tidak membalik sejajar sumbu X kanan atau kiri.
Nah, jadi sumbu X itu mewakili domain dan sumbu Y yang mewakili kodomain. Jadi sebuah grafik yang disebut fungsi kalau garisnya tidak membalik terhadap sumbu X, artinya itu tiap X harus punya satu Y gitu ya artinya teman-teman. Sekarang kita bahas jenis-jenis fungsi karena ini penting banget nih buat ngerti inverse nanti. Yang pertama itu ada fungsi injektif atau satu-satu yang merupakan fungsi yang anggota kodomainnya itu hanya mempunyai satu pasangan dari anggota domain. Jadi, setiap nilai X itu pasti punya hasil Y yang berbeda. Gitu teman-teman. Itu lihat ya, ada contohnya tuh. Jadi, mungkin bisa disimpulkan kalau kalau B itu yang C itu ada yang nggak keisi ya teman-teman. Jadi intinya domainnya aja yang terpenuhi. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kodomainnya ada satu pasangan yang nggak yang yang tidak punya pasangannya gitu. Oke, yang kedua ada fungsi surjektif atau onto. Jadi, surjektif ini merupakan fungsi yang seluruh anggota kodomainnya terpasang dengan anggota domain. Nah, jadi bisa dilihat ya bedanya teman-teman sama yang injektif tadi. Kalau injektif tadi kan ada satu pasangannya yang kosong. Kalau surjektif ini dia tuh harus semuanya berpasangan gitu. Walaupun itu ada yang pasangannya sama ya ke C, yang 3 sama 4 itu ke C. Gak apa-apa teman-teman, kalau surjektif itu gak apa-apa, maksudnya emang rumusnya seperti itu gitu teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu yang merupakan fungsi gabungan fungsi injektif dan fungsi surjektif gitu. Nah, yang fungsi bijektif ini yang emang bisa punya fungsi inverse. Jadi kalau suatu fungsi nggak bijektif, dia nggak bisa dibalik gitu teman-teman. Oke, langsung aja nih kita masuk ke intinya ya teman-teman, inverse fungsi. Oke, jadi kalau fungsi inverse ini adalah fungsi yang membalikkan fungsi asalnya. Kalau fx mengubah x jadi y, maka f inverse x mengubah y balik jadi x. Oke, teman-teman. Itu tuh udah ada ya rumus-rumusnya. Oke. Bukan rumus sih, lebih ke simbolik kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya f inverse y, f inverse x itu pasti tandanya ada kayak -1, pangkat -1. Itu namanya inverse ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada langkah-langkah menentukan inverse. Untuk menentukan fungsi inverse, langkah-langkahnya itu yang pertama, ganti fx dengan y. Nah, yang kedua itu tukar posisi x dan y. Lalu yang ketiga itu ubah persamaan tersebut menjadi bentuk y. Nah, yang terakhir itu ganti kembali y dengan f inverse x gitu, guys. Jadi emang fungsi inverse ini sifatnya membatalkan efek dari fungsi awal. Makanya berlaku f dalam kurung f inverse x sama dengan x dan f inverse fx sama dengan x. Ini ya teman-teman, ini simbolnya. Oke, bisa dilihat. Lanjut, kita ke contoh soal. Nah, langsung aja nih kita ke contoh soal yang pertama. Yuk, kita lihat. Nih, soalnya diketahui fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan fungsi inverse-nya. Oke, langsung aja nih kita ke jawabannya. Nah, langkah pertama itu ganti fx dengan y. Jadi, y sama dengan 2x plus 5. Tukar posisi menjadi x sama dengan 2y plus 5. Ubah bentuknya ke 2y sama dengan x min 5, jadi pindah ruas.
sama dengan Y X min 5 per 2. Maka diperolehlah F inverse X itu adalah X min 5 per 2. Nah, itu ada pengecekannya teman-teman. Betul, jadi jawabannya adalah X min 5 per 2. Nah, langsung aja nih kita ke contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 per x min 1. Tentukan fungsi inversnya. Jadi pertama, yes, bener banget, ubah fx dulu nih menjadi y. Y sama dengan 2x plus 3 per x min 1. Lalu kalikan silang biar penyebutnya hilang. Atau tukar posisi X dan Y jadi... Oh ya, sorry. Tukar posisi X dengan Y dulu ya teman-teman. Jadi X sama dengan 2Y plus 3 per Y min 1. Selanjutnya baru nih dikalikan silang untuk menghilangkan penyebut. X dikali Y min 1 sama dengan 2Y plus 3. Kemudian buka kurung. Jadi itu dikali pelangi teman-teman. XY min X sama dengan 2Y plus 3. Kumpulkan semua suku yang mengandung Y di satu sisi. XY min 2Y sama dengan X plus 3. Faktorkan Y. Nah, jadi kita faktorkan dulu ya teman-teman. Y sama dengan Y dikali X min 2, maksudnya dalam kurung X min 2, sama dengan X plus 3. Terakhir, bagi kedua ruas dengan X min 2. Jadi, Y sama dengan X plus 3 per X min 2. Jadi, fungsi inversnya adalah X plus 3 per X min 2. Gimana teman-teman? Sulit gak nih? Semoga teman-teman bisa ya mengikuti soal-soal tersebut. Selanjutnya kita udah ke materi berikutnya aja nih. Komposisi fungsi. Komposisi fungsi ini adalah kejadian di mana fungsi f yang memetakan anggota x ke y dilanjutkan oleh fungsi g yang memetakan y ke z. Jadi itu bisa dilihat ya teman-teman, kalau komposisi fungsi itu terjadi kalau hasil dari satu fungsi dimasukkan ke fungsi lain. Langsung aja nih ada jenis-jenis fungsi teman-teman. Oke, jenis-jenis fungsi itu ada 2. Yang pertama itu fungsi fx dilanjutkan dengan fungsi gx yang dinyatakan oleh g of x sama dengan gfx. Perhatikan nih bahwa g of x sama dengan gfx ditentukan dengan pengerjakan fx terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan oleh gx. Yang kedua, itu adalah fungsi gx dilanjutkan dengan fungsi fx yang dinyatakan oleh fOG(x) sama dengan fgx. Perhatikan bahwa fOG(x) sama dengan fgx ditentukan dengan pengerjaan gx terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan oleh fx. Jadi, ingat ya, urutannya itu tuh yang paling penting banget. Jadi kalau misalkan komposisi f x itu tuh pasti berarti gfx. Jadi sesuai urutannya, nggak mungkin kalau misalkan kayak tiba-tiba komposisi f itu malah jadi hasilnya f duluan, fgx. Enggak teman-teman. Jadi sesuai urutan yang pertamanya dulu apa. Kalau misalnya G dulu berarti yang ditulis G dulu. Gitu teman-teman. Nah, langsung aja nih ke sifat-sifat komposisi. Yang pertama, ada komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Jadi,
urutan yang mempengaruhi hasil. Jadi yang kayak G komposisi F itu bukan F komposisi G. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalkan G yang di urutan yang pertama G berarti yang ditulis G-nya dulu. Nah, yang kedua itu ada komposisi fungsi bersifat asosiatif. Jadi FOGOH X sama dengan FOGOH X. Gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga terdapat unsur identitas, yaitu fungsi identitas IX. Jadi kalau ini tuh IX sama dengan X, sehingga FOIX sama dengan FX. Nah, langsung aja nih kita ke contoh soal yang pertama. Soalnya adalah diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 1, gx sama dengan 2x min 3. Tentukan g komposisi f-nya. Nah, rumusnya pasti langsung gfx. Jadi, 2 buka kurung x kuadrat plus 1 tutup kurung min 3. Hasilnya dikali pelangi ya teman-teman, hasilnya 2x kuadrat plus 2 min 3. Hasilnya jadi 2x kuadrat min 1. Nah, oke. Coba kita lihat nih yang contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini sama nih ya yang kayak tadi. Bedanya cuman nyarinya ini F komposisi G, FOG. Oke, kita lihat nih teman-teman. Rumusnya jadi FGX. Oke. F buka kurung 2x min 3 tutup kurung, lalu 2x min 3 kuadrat, maksudnya 2x min 3 itu dikuadratin plus 1. Nah, hasilnya jadi 4x kuadrat min 12x plus 9 plus 1. Maka hasil akhirnya adalah 4x kuadrat min 12x plus 10. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya ini beda karena cuman urutan pengerjaannya aja nih. Maka bener banget urutan pengerjaan itu sangat berpengaruh. Jadi jangan coba-coba kalian mau membalik-balikkan yang nggak sesuai sama soal yang dicari, yang ditanya tuh apa. Jadi kalau misalkan yang ditanya FOG atau misalkan yang ditanya GOF, ya udah dicari yang sesuai soalnya aja, yang dicari sesuai yang ditanya aja gitu teman-teman. Nah guys, sedih sekali, so sad. Kita sudah di akhir nih guys, di ringkasan materi. Oke, langsung aja kita simpulin materi di video kali ini apa aja sih. Yang pertama, fungsi. Fungsi itu adalah aturan yang mengubah X menjadi Y. Lalu yang kedua, komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu adalah gabungan dua fungsi yang urutannya penting. Yang ketiga ada fungsi inverse, fungsi inverse adalah fungsi kebalikan hanya untuk fungsi bijektif. Selanjutnya adalah syarat inverse. Oke, ini yang penting nih. F inverse X itu sama dengan X. Nah, yang terakhir itu grafik inverse sama dengan cerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang fungsi inverse dan juga komposisi fungsi. Semoga penjelasan ini bisa bantu kalian lebih paham dan gak bingung lagi nih kalau ketemu soal-soalnya di kelas atau ujian. Jangan lupa terus latihan biar makin jago ya. Terima kasih udah belajar bareng aku, Safa. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kamu suka pembelajarannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.